Selamat siang kepada Bapak Syaiful Anwar MKom, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hairunisa Lestaluhu, dan juga ada anggota kelompok saya, yaitu Aditya Rani Ramdhani, Muhammad Teddy Suryanda, dan ada Anissa Fitriani yang tidak dapat hadir. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil tugas kami, yaitu Libra Connect, Sistem Informasi Perpustakaan berbasis mobile. Selanjutnya akan saya persilahkan kepada Muhammad Teddy Suryanda untuk melanjutkan. Ya, sekarang ada permasalahan. Yang pertama, permasalahannya adalah kesulitan dalam mendaftarkan diri sebagai anggota sebuah perpustakaan secara online karena harus pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Setelah itu yang kedua ada kesulitan seorang dalam membaca buku kapan saja dan di mana saja. Mahalnya harga buku dan fasilitas perpustakaan yang terbatas telah menyebabkan orang jadi malas mencari dan membaca buku. Yang ketiga, ada rumitnya prosedur yang seseorang harus lakukan apabila ingin membaca buku, membuat budaya baca di Indonesia semakin menurun. Next. Sekarang ada solusi pengembangan. Libra Connect adalah solusi inovatif yang menawarkan sistem informasi perpustakaan berbasis aplikasi mobile. Melalui aplikasi mobile ini, calon anggota perpustakaan dapat melakukan pendaftaran anggota perpustakaan secara online dengan mudah dan cepat, serta dapat mendapatkan akses baca terhadap buku-buku Libra Connect, serta mengisi formulir dan memberikan notifikasi kepada calon anggota perpustakaan. Setelah pendaftaran selesai, setelah itu anggota dapat mengakses buku-buku yang bisa dibaca secara gratis maupun berbayar. Next. Yaitu selanjutnya manfaat program. Manfaat utama pembuatan program Libra Connect adalah untuk meningkatkan budaya membaca penduduk Indonesia dengan memberikan layanan perpustakaan yang menyediakan proses pendaftaran anggota yang lebih efisien dan cepat, serta anggota dapat mengakses buku dengan lebih mudah dan kapan dan di mana saja. Dengan adanya program ini, anggota perpustakaan dapat memperoleh dua jenis akses terhadap buku yang ingin mereka baca. Pertama, yaitu anggota dapat membaca keseluruhan bab dari bab buku yang gratis. Yang kedua, apabila anggota ingin membaca keseluruhan bab dari bab buku yang berbayar, anggota harus melakukan proses pembayaran. Program ini menawarkan fasilitas akses yang mudah bagi para anggotanya untuk membaca buku secara gratis maupun berbayar. Next. Yaitu selanjutnya analisa kebutuhan pengguna dan sistem. Libra Connect merupakan sistem informasi perpustakaan berbasis mobile. Di dalam sistem ini, Libra Connect memerlukan informasi mengenai calon anggotanya. Sistem memerlukan informasi berupa nama pengguna dan email dari calon anggotanya agar dapat memverifikasi kepada calon anggotanya bahwa calon anggota tersebut sudah berhasil mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan dan sudah dapat mengakses buku-buku yang gratis maupun berbayar yang tersedia di dalamnya. Next. Yaitu selanjutnya desain prototype. Desain tampilan Libra Connect dirancang dengan alat aplikasi bernama Figma. Figma adalah salah satu tools berbasis website yang dapat digunakan untuk mendesain kapan saja dan di mana saja melalui sambungan internet, yaitu menurut Fundego 2003. Pada umumnya, Figma adalah untuk mendesain interface dari sebuah aplikasi yang ingin dibuat. Fitur yang ditawarkan oleh Figma adalah sebagai berikut menurut Fundego 2003, yaitu yang pertama, desain. Figma menawarkan beberapa fitur desain. Beberapa di antaranya ditemukan di software lain. Modern Pen Tools adalah
fitur Pentools yang memungkinkan pengguna dapat menggunakan Pentools dengan cara tanpa harus menghubungkan ke titik awal dalam desain. Yang kedua yaitu prototyping. Fitur yang disediakan Figma ini memungkinkan pengguna untuk melihat prototipe dari desain yang telah mereka buat. Jadi pertama dari prototyping yaitu interaksi. Yang ketiga, sistem. Fitur ini memberikan pengguna Figma akses mudah dan elemen pendukung lainnya. Fungsi perpustakaan dan aset yang disediakan memungkinkan pengguna mencari aset yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat di satu tempat setelah anggota tim. Baik, selanjutnya di sini ada tampilan layar arahan. Yang pertama di sini pengunjung akan diarahkan agar melakukan sign up atau pendaftaran agar dapat menjadi anggota dari Libra Connect dan agar dapat mengakses buku gitu ya. Nah, ini adalah arahannya. Jadi di sini ada tulisan register member can now access our books. Jadi memang pengunjung itu diharuskan mendaftar sebagai anggota dari Libra Connect terlebih dahulu sebelum bisa mengakses buku-buku yang ingin dibaca gitu ya. Lalu bisa di next lagi. Nah, di sini merupakan tampilan layar dari pendaftaran atau sign up gitu ya. Di sini pengunjung diharuskan memasukkan nama depan, lalu nama belakang, setelah itu mengisi email, mengisi password, dan menulis ulang password. Setelah itu pengunjung harus mengklik submit. Setelah mengklik submit, pengunjung bisa langsung sign in atau masuk gitu ya. Jadi di sini pengunjung hanya perlu untuk memasukkan email dan menuliskan password yang pengunjung tadi isi di awal pada saat pendaftaran. Setelah itu tinggal klik sign in atau masuk gitu ya. Setelah itu di sini merupakan tampilan layar dashboard dari pengunjung yang sudah berhasil masuk. Apabila pengunjung sudah berhasil masuk, di sini tandanya pengunjung itu sudah sah menjadi anggota dari Libra Connect gitu ya. Di sini ada gambar foto profil dari anggotanya. Misalkan di sini ada Chen Bao, di sini adalah foto profil dari si Chen Bao ini. Nah, di sini juga ada garis 3 di atas ini untuk pengaturan bahasa dan lain-lain. Di sini ada kolom untuk mencari buku yang ingin dibaca. Di sini juga terdapat keranjang untuk memasukkan buku-buku yang dipilih untuk dibeli gitu ya, bab-bab buku yang ingin dibeli. Di sini ada terdapat tampilan buku-buku yang terbaik gitu ya, rating-rating terbaik yang diberikan oleh pengguna yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini juga ada pilihan dari genre buku yang disediakan gitu ya, dari fiksi, romance, dan inspirasi dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini juga ada tampilan dari buku-buku dengan beserta rating-ratingnya gitu. Selanjutnya, nah di sini terdapat tampilan layar dari bab buku yang gratis ya. Contohnya di sini ada dari chapter 3, di sini chapter 3-nya gratis. Jadi di sini tulisannya ini semuanya normal, tidak ada notifikasi berupa gembok yang seperti ini. Jadi kalau misalkan anggota memilih bab buku yang gratis, anggota itu bisa langsung membaca dari chapter 3 sampai selesai gitu ya. Nah, apabila pembaca ingin memilih bab buku yang berbayar gitu ya. Nah, di sini akan terdapat notifikasi bahwa anggota bisa langsung mengakses bacaan tersebut apabila melakukan proses pembayaran gitu ya kan. Nah, setelah itu next. Nah, di sini merupakan tampilan layar dari proses pembayaran gitu. Anggota bisa melihat di sini adalah tampilan buku yang misalnya di sini si Chen Bao tadi ini
dia memilih buku Harry Potter gitu kan, dengan rating 3,5 atau 3,5 gitu. Di sini terdapat sinopsis dari Harry Potter, di sini juga terdapat gambaran harganya, di sini juga tercantumkan dari chapter 3 sampai 5 terdapat. Jadi harganya 15.000. Nah, di sini anggota juga bisa memilih untuk metode pembayaran gitu. Bisa dari e-wallet ataupun dari virtual account. Di sini walletnya kami mencontohkan seperti GoPay, Dana, OVO, dan juga ada virtual account-nya dari BNI, terus dari Bank BTN, dari Bank Mandiri, Bank BCA, dan juga Bank BRI. Setelah itu, anggota bisa klik continue dan bisa langsung ke layar payment confirmation atau konfirmasi pembayaran gitu ya. Nah, di sini nih tertera juga bahwa pembayaran untuk chapter 3 dan chapter 5. Jadi Chenbao ini memilih untuk membeli bab buku dari Harry Potter chapter 3 sampai chapter 5 yang seharga Rp15.000. Nah, di bawah sini juga ada tertera buku-buku yang biasanya orang lain suka beli gitu ya. Ini contohnya ada buku Sherlock Holmes dengan rating 4,89, terus ada buku Psychology of Money dengan rating 5. Nah, di sini juga setelah itu di bawah dari People Also Buy ini terdapat dari metode pembayaran yang dipilih oleh si Chenbao ini. Si Chenbao ini contohnya memilih Dana ya. Jadinya maaf di sini ada sedikit kesalahan, ini harusnya 15.000. Jadinya nih misalkan si Chenbao ini ingin merubah metode pembayaran juga bisa klik change di sini ya untuk merubah seperti mau merubah ke GoPay atau enggak mau merubah ke virtual account. Nanti setelah itu Chenbao bisa mengklik off. Maaf, dia keluar sendiri. Nah, setelah itu di sini merupakan tampilan layar apabila pembayaran telah sukses gitu ya. Jadi anggota bisa lanjut membaca chapter bab yang sudah dibayar tadi gitu ya. Nah, di sini merupakan tampilan layar yang notifikasi pembayaran telah suksesnya itu sudah hilang gitu. Jadi anggota itu bisa melanjutkan membaca bab buku ini sampai dengan selesai, sampai dengan bab 5 yang tadi terakhir gitu. Jadi sudah hilang notifikasi suksesnya, setelah itu bisa lanjut membaca sampai akhir. Di presentasi kami mengenai Libra Connect sudah selesai. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak presentasi kami.